Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi jurnal umum dengan mata kuliah Tourism Finance. Oke, baiklah kita langsung saja ke materi. Baik, sebelumnya apa sih pengertian jurnal umum? Nah, jurnal umum adalah media untuk mencatat semua transaksi perusahaan yang terjadi dalam proses akuntansi. Setelah transaksi dianalisis, kemudian dicatat dalam jurnal umum secara kronologis berdasarkan urutan waktu dengan menunjukkan rekening akun yang didebit dan dikredit beserta jumlahnya. Adapun fungsi jurnal umum, yaitu yang pertama fungsi pencatatan, yaitu semua transaksi yang terjadi harus dicatat ke dalam jurnal. Yang kedua fungsi historis, yaitu transaksi dicatat berdasarkan urutan waktu atau kronologis. Yang ketiga fungsi analisis, yaitu untuk menentukan nama akun dan jumlah yang dicatat pada sisi debit dan kredit, maka bukti transaksi harus dianalisis terlebih dahulu. Yang keempat, fungsi instruktif, yaitu jurnal umum merupakan sekumpulan instruksi atau pemerintah untuk mendebit atau mengkredit akun-akun pada jurnal. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi informatif, yaitu jurnal umum menyajikan tanggal, nama akun, keterangan dan nilai uang pada suatu transaksi. Sebelum kita masuk ke pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum, kita review terlebih dahulu mengenai akun kredit dan saldo normal. Akun terbagi menjadi 5, yaitu harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Pada akun harta, dicatat jika ia bertambah dicatat pada sisi debit, jika dia berkurang dicatat pada sisi kredit. Itu merupakan kebalikannya. Nah, pada utang, modal, dan pendapatan, jika ia bertambah dicatat pada sisi debit, jika ia berkurang dicatat pada sisi kredit. Lalu beban, akun beban, jika dia bertambah dicatat pada sisi debit, jika dia berkurang dicatat pada sisi kredit. Pada saat akun-akun itu bertambah, disitulah posisi saldo normal dari akun tersebut. Berikut ini bisa dilihat bentuk dari jurnal umum. Paling kiri kolom tanggal, kemudian ada kolom akun atau keterangan, yaitu untuk mencatat akun-akun yang terpengaruh atas adanya transaksi keuangan. Yang dicatat haruslah akun yang berada pada sisi debit terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan akun yang berada pada sisi kredit. Untuk akun yang di sisi kredit, kita menulisnya tidak boleh sejajar dengan akun yang di debit, tetapi harus menjorok ke dalam. Sedangkan untuk kolom referensi pada saat membuat jurnal umum, ini belum diisi, tapi diisi pada saat memposting ke buku besar, dengan cara menuliskan nomor rekening dari akun tersebut. Kemudian pada kolom debit dan kredit, tempat kita mencatat nominal angka dari akun tersebut. Nah, di bagian atas tabel dituliskan halaman dari jurnal umum. Berikut ini contoh transaksi yang terjadi pada bengkel Roni selama bulan Juni 2019 dan bagaimana pencatatannya ke dalam jurnal umum. Berikut contohnya. Transaksi yang pertama, pada tanggal 1 Juni 2019, Roni sebagai pemilik bengkel menyetorkan modal berupa uang tunai 20 juta dan
peralatan senilai 50 juta. Pencatatan dalam jurnal umumnya yaitu kas dan peralatan sama-sama kelompok harta. Maka apabila bertambah, kita catat pada sisi debit. Kasnya 20 juta rupiah dan peralatannya 50 juta rupiah. Selanjutnya modal Roni bertambah pada sisi kredit sebesar 70 juta rupiah. Sehingga jumlah untuk sisi debit dan kredit adalah sama, sebesar 70 juta rupiah. Kemudian keterangannya bisa dibuat dalam kurung setoran modal. Transaksi kedua, pada tanggal 5 Juni 2019 diterima pendapatan jasa reparasi mobil dari pelanggan sebesar 12 juta rupiah. Baik, kita lihat dalam jurnal umumnya, kas bertambah pada sisi debit sebesar 12 juta rupiah dan pendapatan jasa bertambah pada sisi kredit sebesar 12 juta rupiah. Keterangannya dalam kurung penerimaan pendapatan tunai. Contoh transaksi 3, pada tanggal 6 Juni 2019 diselesaikan jasa reparasi mobil pelanggan sebesar 2 juta, tetapi pendapatan akan diterima seminggu kemudian. Nah, karena pendapatannya tidak langsung diterima, maka catat pada akun piutang usaha. Piutang usaha itu termasuk kelompok harta, maka apabila bertambah kita catat pada sisi debit. Selanjutnya pendapatan jasa juga bertambah dan dicatat pada sisi kredit. Keterangannya dibuat dalam kurung piutang pendapatan. Selanjutnya transaksi keempat, pada tanggal 8 Juni 2019 dibeli perlengkapan bengkel sebesar 2 juta. Maka pencatatannya dalam jurnal umum yaitu perlengkapan bertambah di debit sebesar 2 juta rupiah dan kas berkurang dicatat pada sisi kredit sebesar 2 juta rupiah. Keterangannya dalam kurung membeli perlengkapan tunai. Transaksi kelima, pada tanggal 11 Juni 2019 dibeli peralatan bengkel dari UD Jaya sebesar 10 juta dan pembayaran dilakukan 3 minggu kemudian. Maka jurnal umumnya yaitu peralatan bertambah dicatat pada sisi debit dan utang usaha berkurang dicatat pada sisi kredit sebesar 10 juta. Keterangannya dalam kurung membeli peralatan secara kredit. Transaksi ke-6, pada tanggal 19 Juni 2019 diterima pelunasan piutang dari pelanggan sebesar 2 juta. Jurnal umumnya yaitu kas bertambah dicatat pada sisi debit dan piutang usaha berkurang dicatat pada sisi kredit. Keterangannya dalam kurung pelunasan piutang. Transaksi ke-7, pada tanggal 23 Juni 2019 Roni selaku pemilik mengambil untuk keperluan pribadi sebesar 1.500.000. Maka priva dalam jurnal umum bertambah dicatat pada sisi debit, kemudian kas berkurang dicatat pada sisi kredit dan keterangannya dalam kurung pengambilan priva. Selanjutnya transaksi ke-8, pada tanggal 26 Juni 2019 dibayar beban asuransi sebesar 6 juta. Jurnal umumnya yaitu beban asuransi bertambah pada sisi debit dan kas berkurang pada sisi kredit. Keterangannya membayar asuransi. Untuk membayar beban-beban selain asuransi, caranya pun sama seperti ini, baik dalam membayar beban listrik, gaji, telepon, iklan, sewa, dan sebagainya.
Transaksi ke-9 pada tanggal 30 Juni 2019 diangsur hutang kepada UD Jaya atas pembelian peralatan sebesar 5 juta. Maka jurnal umumnya yaitu utang usaha dicatat pada sisi debit dan kas berkurang dicatat pada sisi kredit. Keterangannya mengangsur hutang. Jika digabung ke 9 pencatatan transaksi dalam jurnal umum tadi akan terlihat pada slide berikut ini. Di bagian bawah, setelah tanggal terakhir pencatatan jurnal umum, maka sisi debit dan sisi kredit masing-masing dijumlahkan dan harus menghasilkan jumlah yang sama, biar hasilnya balance. Kita lihat di sini jumlahnya Rp110.500.000. Nah, itu artinya sudah balance. Berarti tugas kita sudah selesai dengan materi jurnal umum. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa memahami materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.